Iman Kristen adalah setia mengikut Kristus, juga setia melakukan firman-Nya. Konsekuensi dari imannya adalah kehidupan yang kekal yang diterima dengan cuma-cuma bagi orang yang dipilih oleh Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, sumber segala berkat dan sumber keselamatan kami. Kami bersyukur ya Bapa, hari ini atas perkenanan Tuhan, kami boleh mendengarkan suara kebenaran firman-Mu lewat renungan pagi hari ini. Kiranya Tuhan membuka hati kami sehingga kami dipenuhi oleh Roh Kudus yang menuntun perjalanan hidup kami untuk tetap setia dan mengikut Tuhan dalam suka dan duka. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Yohanes 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini merupakan percakapan terakhir Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya dalam perjamuan makan malam atau perjamuan terakhir yang sering juga disebut dengan The Last Supper. Alkitab berkata bahwa kita dipilih sejak di dalam kandungan ibu kita, dan Alkitab juga berkata bahwa kita dipilih sejak dunia belum ada. Betapa berharganya kita di mata Tuhan. Merujuk dari firman Tuhan hari ini, ada 4 poin penting yang dapat kita ambil, yaitu yang pertama adalah Tuhan yang memilih dan menetapkan kita. Yang kedua adalah Tuhan yang mengutus kita. Dan yang ketiga, Tuhan meminta kita untuk menghasilkan buah. Lalu yang keempat adalah bagian ketika kita sudah melakukan poin pertama, kedua, dan ketiga, maka apapun yang kita minta kepada Bapa di surga, maka Dia akan memberikannya kepada kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menghasilkan buah adalah suatu proses, suatu upaya kerja keras dalam jangka waktu yang tertentu dengan tujuan untuk menghasilkan buah. Seperti pohon yang berbuah, jika sudah pernah berbuah, maka pada musim berikutnya pasti akan mengeluarkan buah kembali, bahkan mungkin bisa saja buah itu akan lebih lebat dan lebih banyak buahnya. Jika tidak menghasilkan buah, maka pohon itu pasti mempunyai masalah. Kita beri contoh pohon mangga. Pohon mangga akan dikatakan tumbuh baik apabila menghasilkan buah. Tidak peduli sebesar apa atau serimbun apapun pohon itu, kalau yang namanya pohon mangga tidak menghasilkan buah, maka pohon itu belum bisa dikatakan berhasil ditanam. Apa yang bisa menyebabkan pohon itu tidak berbuah? Ada banyak faktor, ada banyak kemungkinan. Bisa saja tanahnya yang kurang subur, kurang pupuk, kurang air, atau mungkin pula karena terlalu basah sehingga akarnya busuk. Lalu bisa juga berbagai jenis hama yang membuat pohon itu menjadi tidak subur. Pada akhirnya mati, dan kalau tidak segera ditangani, itu akan membuat pohon itu tidak lagi bisa menghasilkan apa-apa.
Untuk itu pohon itu harus tetap dipelihara, harus tetap dipupuk dan diperhatikan sampai dia bisa menghasilkan buah. Dan buah itu adalah buah yang benar-benar bermutu dan buah yang manis. Saudaraku, jika pohon mangga tugasnya untuk menghasilkan buah yang manis, lalu bagaimana dengan kita? Menghasilkan buah bukan hanya penting bagi sebuah pohon, tetapi Alkitab jelas berkata bahwa hidup kita pun perlu menghasilkan buah. Bukannya tanpa maksud, sebenarnya Tuhan memilih kita. Ia memiliki tujuan yang pasti, tujuan yang indah dalam hidup kita, yakni agar hidup kita menghasilkan buah. Artinya hidup kita ini berguna bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi berguna bagi banyak orang. Sebagaimana pohon diharapkan tidak sekedar berdaun lebat namun menghasilkan buah, demikian juga harapan Tuhan kepada kita di dalam kehidupan kita. Tuhan menginginkan hidup kita bermanfaat dan mendatangkan sukacita bagi orang lain. Tuhan yang mengutus kita untuk berbuah juga akan mengutus kita untuk melakukan tugas-tugas pelayanan kita, dan nantinya kita akan diberikan apa yang kita perlukan. Kita dapat meminta kepada Allah pertolongannya untuk memampukan kita dan menolong kita ketika kita melakukan tugas yang diperintahkan oleh Tuhan, berbuah lebat dan buah itu dapat dimanfaatkan oleh banyak orang. Saudaraku, refleksi bagi kita adalah, pernahkah kita mengagumi rencana Tuhan di dalam hidup kita? Mari kita renungkan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Aba ya Bapa. Firman Tuhan yang meminta kepada kami untuk kami berbuah ya Bapa. Kami dipilih Tuhan menjadi bagian orang-orang yang melakukan misi Tuhan, yakni menjadi buah yang lebat, yang menghasilkan buah untuk bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Lewat tingkah laku kami, lewat perbuatan kami, lewat jalan pikiran kami, bahkan lewat kehidupan kami ya Bapa. Kiranya Tuhan mendengarkan doa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.